Wah, bisa. Siap, turun. Siap, Agus? Alhamdulillah siap. Pak Agus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, sesuai dengan kita sepakat di hari ini, di pagi ini, saya akan melakukan supervisi kepada jenengan di kelas jenengan. Namun sebelumnya, kita akan untuk observasi ya, dan nanti kita bilang observasi bisa lancar di awal sampai akhir. Untuk perasaannya Pak Agus bagaimana? Pagi ini senang, bahagia. Yang penting tidak tegang ya Mas, tidak tegang. Oke, semangat. Iya Pak Agus. Ini yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu terkait dengan hari ini yang akan dipersiapkan dalam mengajar Pak Agus apa? Untuk hari ini siapkan pembelajaran untuk praktek teknik ukir pada pembuatan hiasan dinding. Oh, jadi memang sudah dipersiapkan oleh Pak Agus jauh-jauh hari ya, dan nanti anak bisa langsung bisa paham ya dengan apa yang panjenengan sampaikan gitu. Betul Pak. Jadi anak-anak itu untuk teknik ukir ini direncanakan 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan yang kemarin sudah membuat desain masing-masing, sehingga nanti untuk hari ini tinggal penerapannya pada untuk pembuatan produknya. Siap, mantap sekali Pak Agus. Yang kedua mungkin tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Agus itu apa ya yang digali kepada anak-anak? Anak-anak diharapkan dengan mempelajari dan memperdalam teknik ukir pada hiasan dinding ini, anak-anak bisa nanti mempunyai kompetensi untuk teknik ukir. Kemudian untuk soft skillnya, anak-anak bisa membuat hiasan secara mandiri, mulai dari desain sendiri, kemudian dituangkan dalam bentuk karya. Wah, nanti diharapkan itu siap untuk dijual. Oke, harus luar biasa sekali ini. Memang mungkin langkah-langkah lain nih yang ditempuh Pak Agus untuk nanti biar siswa bisa memahami dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama kan kemarin sudah disampaikan, anak diberikan gambaran, melihat video tentang macam-macam hiasan dinding dengan teknik ukir tekan, kemudian video proses pembuatan hiasan dinding dengan teknik ukir tekan, juga nanti peluang-peluang pasar yang bisa dilakukan untuk menjual karya tersebut. Iya, terima kasih Pak Agus. Memang untuk hiasan dinding itu memang yang sekarang lagi ya Pak Agus, mungkin tren ya. Ya, untuk saat ini hiasan dinding dari teknik ukir tekan itu di samping harganya relatif terjangkau, murah, kemudian bahannya juga mudah didapat. Selain dengan menggunakan bahan utama itu tembaga 0,2 mili. Anak juga bisa membuat dengan plat aluminium. Wah, Juga itu bisa sebagai pengganti kalau tidak ada. oke. Berarti tadi sudah melakukan atau sebuah langkah di langkah mengaplikasikan sesuai dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Pak Agus ini. Luar biasa sekali. Mungkin di sini Pak Agus terkait dengan persiapan yang Pak Agus lakukan, itu apakah ada kendala yang ditemui sebelum nanti kita masuk ke kelasnya Pak Agus yang luar biasa? Untuk kendala itu kemarin ada sebagian tidak semua sih, karena ada yang mengalami kesulitan untuk menemukan idenya, jadi membuat desainnya itu bingung. Itu salah satu kendalanya. Untuk solusinya yaitu dengan memberikan bermacam-macam contoh, misalnya kan anak akan membuat hiasan dinding motif flora atau fauna bebas. Jadi anak diberikan gambaran tentang bentuk-bentuk flora fauna yang nanti bisa diterapkan pada hiasan dinding itu. Ya, berarti itu sudah termasuk dalam proses pembelajaran mendalam ya, yang memang kita di sini tujuannya nanti tujuan pembelajaran mendalam tadi bisa sampai kepada siswa yang kita ajarkan. Oke Pak Agus, ya kita biar nanti bisa melihat yang mengajar, kita menuju ke kelas panjenengan. Oke, untuk monggo, lihat. monggo. Ya, terima kasih. Monggo.
Jadi gitu ya. Rasa luar biasa bisa terus ingin saya gali dari panjenengan itu perasaan Pak Agus selama pembelajaran dari awal sampai akhir itu adanya saya itu membuat Agus bagaimana? Lebih tenang, normal, lebih grogi dan sebagainya. Oh, gitu. Untuk tadi Pak Rahmadi berada di kelas itu malah membuat saya bisa termotivasi untuk bisa menyampaikan kepada anak-anak tentang materi tersebut. Ya, sama juga tadi aku dalam pembukaan, dalam menyampaikan speaking, dalam menyampaikan itu sangat runtut dan anak-anak bisa paham dan semuanya antusias mengikuti. Memang materi yang sangat menarik untuk dipelajari. Itu yang kedua, apakah hasil yang tadi Pak Agus rasakan itu apakah sudah maksimal terkait dengan pembelajaran mendalam yang sekarang kita pelajari pada saat ini? Untuk tadi kalau ada proses pembelajaran itu anak sudah melaksanakan mendalam mulai dari inspirasi ya, kemudian dituangkan ke dalam desain, kemudian dibuat menjadi karya. Itu sudah berarti kan dia sudah melaksanakan untuk proses mendalam mulai dari menalam, kemudian membuat desain sampai nanti menjadi karya. Jadi memang dari pembelajaran itu sudah ada proses dari awal, ya. Dari awal anak tahu dulu, memahami, terus nanti bisa paham terkait dengan apa yang Pak Agus sampaikan. Gitu. Apakah ada anak yang Pak saya pada pengalaman tadi, apakah ada anak yang mungkin kurang menyukai gitu, terkait dengan apa yang Anda sampaikan? Karena kan bisa dari 32 siswa itu kan pasti berbagai macam karakter. Dan itu Pak Agus bagaimana dalam menggali biar nanti semuanya itu bisa dengan Pak Agus bisa nyaman dari awal, bahagia, santai, namun tetap apa yang Pak Agus harapkan bisa tercapai. Oke, Pak. Jadi untuk anak agar senang, kemudian merasa memiliki dan merasa apa yang dia buat itu sesuai dengan hatinya, maka akan diberi kebebasan untuk membuat karyanya. Kan saya hanya menentukan jenisnya, jenis biasanya itu motifnya flora atau fauna. Nah, anak bisa memilih sendiri sesuai dengan keinginannya. Kan ada anak yang senang burung, ada yang senang ikan, ada yang senang bunga, ada yang cewek dan sebagainya. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Agus. Apakah ada siswa nih yang masih kesulitan terkait dengan tadi Pak Agus memberikan desain yang bebas tadi nih? Apakah masih ada siswa yang merasa, oh saya nggak bisa ini Pak, dan mungkin butuh pendampingan khusus dari Pak Agus dulu? Ya, tadi ada satu anak yang merasa kesulitan. Nah, dengan kesulitan tersebut diatasi dengan kita memberikan beberapa contoh nyata gambar yang nanti bisa dibuat. Jadi ada bermacam-macam contoh. Kira-kira dari desain ini mana yang bisa kamu kerjakan? Jadi sudah semuanya bisa teratasi gitu. Ya. Dari Pak Agus membuat tadi materi disampaikan, anak belum memahami apa memberikan penguatan, anak bisa langsung paham. Untuk anak Bagus penilaiannya dia menggunakan apa nih? Untuk penilaian ini pengetahuannya akan ada pengetahuan tentang alat bahan dan sebagainya, itu pakai model tes tertulis. Kemudian untuk produknya dengan menggunakan penilaian karya. Kan ada rubrik untuk penilaiannya. Dimulai dari persiapan alat, persiapan bahan, proses pengerjaan, kemudian sampai finishing. Nanti itu di total menjadi, kan masing-masing itu ada skor itemnya. Nah, nanti nilainya adalah gabungan dari berbagai tempat. Mantap, bagus, luar biasa. Apakah di sini ada tantangan buat Bagus terkait dengan pembelajaran yang mendalam ini untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang
karena saya itu backgroundnya adalah teknik bukan dari seni. Ya, Pak perlu juga untuk belajar lebih lanjut tentang UPL. Oke, bagus, terima kasih. Cukup bagus tadi dalam pembelajaran. Sama juga sudah dapat menikmati dari awal, bahagia, senang, rasa aman, nyaman, menyenangkan dari awal sampai dengan akhir. Apa yang aku sampaikan bisa diterima oleh anak-anak. Dan harapannya di pembelajaran dalam ini kita bisa membuat anak atau murid atau siswa jadi bisa tercapai apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Jadi kita juga semuanya bertujuan untuk kemajuan murid atau siswa. Terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu buat panjenengan dan kita semuanya untuk memajukan Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika kepanjangan dalam mengajar, dan ini suatu inspirasi buat kita untuk kemajuan di Indonesia. Kebaikan kita semua. Matur nuwun, sukses selalu, ya, ada dulu.